Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep struktur atom dan sistem periodik unsur ya, yang ada di kelas 10. Langsung saja kita analisis pernyataannya. Isotop 18Ar40 isoton dengan 36Kr84. Kata kuncinya di sini adalah isotonnya, di mana isoton adalah isotop suatu unsur yang memiliki jumlah neutron sama. Oke, maka kita harus cek terlebih dahulu. Untuk menentukan neutron, maka bisa menggunakan rumus. Ini adalah jumlah neutron ya. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangkan dengan nomor atom. Oke, untuk 18Ar40 ini isotonnya berjumlah 22. Untuk 36Kr84 ini isotonnya berjumlah 48. Maka keduanya tidak memiliki jumlah neutron yang sama, jadi tidak digolongkan sebagai isoton. Pernyataannya salah. Kemudian kita analisis alasannya. Isotop 18Ar40 memiliki jumlah neutron yang sama dengan 18Ar40. Karena ini merupakan isotop yang sama, maka jumlah neutronnya juga sama. Jawabannya benar. Maka pilihannya Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep dari reaksi senyawa turunan hidrokarbon yang ada di kelas 20. Di sini kata kuncinya yaitu reaksi terhadap reaksi Tollens. Reaksi Tollens sendiri biasa digunakan untuk membedakan antara senyawa aldehid dan juga keton. Di mana untuk senyawa aldehid dengan gugus fungsi seperti ini ya, RCOH, apabila direaksikan dengan reaksi Tollens itu adalah Ag2O, maka akan mengalami oksidasi menjadi asam karboksilat dengan membentuk Ag. Oke, Ag ini adalah berupa cermin perak. Cermin perak yang nampak nanti di dinding tabung reaksi. Sementara untuk keton sendiri, dengan gugus RCOR, apabila direaksikan dengan reaksi Tollens, itu tidak akan menunjukkan hasil uji positif adanya cermin perak di dinding tabung, karena keton senyawanya tidak dapat dioksidasi. Maka pernyataannya di sini adalah salah. Kemudian kita analisis alasannya. Reaksi Tollens digunakan untuk membedakan senyawa aldehid dan keton. Benar. Jawabannya yang D. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep kesetimbangan kimia yang ada di kelas 11, khususnya pada pergeseran kesetimbangan menurut asas Lee-Satelee. Ada 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu perubahan suhu, perubahan konsentrasi, dan tekanan yang berbanding terbalik dengan volume.
Yang diminta di sini hanyalah untuk perubahan suhu, tekanan, dan juga volume. Kita ulas terlebih dahulu. Untuk perubahan suhu, apabila suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser atau kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi penyerapan energinya atau reaksi endoterm. Begitu juga sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Selanjutnya untuk volume dan tekanan ini berbanding terbalik. Jadi bisa dibuat jadi satu ya. Untuk volume dinaikkan itu artinya tekanannya menjadi turun. Maka kesetimbangan nanti akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih besar. Karena jumlah mol di sini dianggap sebanding dengan koefisien, maka akan bergeser ke jumlah atau ke total koefisien yang lebih besar. Berlaku juga sebaliknya, apabila volume diperkecil, maka nanti tekanan akan membesar. Reaksi akan bergeser ke arah total koefisien yang kecil. Oke, kemudian kita analisis satu persatu pilihan jawabannya. Di sini yang ditanyakan adalah konstanta kesetimbangan akan meningkat apabila. Oke, sebelum menjawab ini maka kita harus terlebih dahulu menuliskan konstanta kesetimbangannya. Konstanta kesetimbangan atau Kc di sini adalah hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien diperkan hasil kali konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya. Maka AB 3 pangkat 2 per konsentrasi A2 pangkat 1 konsentrasi B2 pangkat 2. Apabila yang diminta adalah konstanta kesetimbangan meningkat, maka jumlah konsentrasi AB3 atau produknya ini harus besar. Harus besar berarti kesetimbangan harus bergeser ke arah kanan. Maka kita periksa satu persatu. Yang satu, apabila suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Sementara reaksi ke sebelah kanan ini bukan reaksi endoterm, melainkan reaksi eksoterm. Maka suhu harus diturunkan. Nomor 2 benar. Untuk 3, volume diperbesar. Apabila volume diperbesar tadi, maka akan bergeser ke total koefisien yang besar. Kita lihat di sini, total koefisien untuk reaktan itu 3, sementara produk itu hanya 2. Maka apabila diinginkan bergeser ke kanan, kita tidak bisa memperbesar volume, tetapi yang lebih tepat adalah memperbesar tekanan. Jawabannya adalah 2 dan 4. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat macam-macam kegunaan dari unsur-unsur kimia yang dipelajari lebih lanjut di kelas 12. Di sini yang ditanyakan adalah kegunaan dari asam nitrat. Untuk asam nitrat sendiri merupakan senyawa asam kuat. Cairannya ini tidak berwarna, bersifat korosif, dan merupakan asam yang berasap dan beracun yang dapat menyebabkan luka bakar. Oke, kita periksa satu persatu pilihan jawaban yang ada. Kegunaan asam nitrat digunakan sebagai pengembang roti, bukan. Digunakan untuk bahan baku pupuk, iya. Pupuk yang terbuat dari asam nitrat adalah pupuk amonium nitrat. Kemudian digunakan untuk pengawet kayu, bukan. 4, digunakan sebagai bahan baku TNT. TNT di sini adalah
trinitrotoluena. Trinitrotoluena ini sebagai bahan peledak. Dan pilihan nomor 4 ini juga benar. Maka jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di soal berikutnya. Halo Eduhalik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep elektrolisis yang ada di kelas 12. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menganalisis reaksi yang terjadi baik itu di katoda maupun di anodanya dari elektrolisis larutan LSO4. LSO4 di dalam air ini akan mengalami ionisasi menjadi L2+ dan juga SO42-. Oke, untuk reaksi di katoda itu adalah logamnya sendiri yang akan bereaksi, yaitu logam L. Di katoda adalah reaksi reduksi ya. Reduksi dari logam L kemudian reaksi di anodanya kita perhatikan terlebih dahulu adalah elektroda. Elektrodanya di sini digunakan elektroda platina. Elektroda platina merupakan elektroda inert, jadi tidak akan bereaksi. Selanjutnya kita perhatikan anionnya. Anionnya adalah anion sisa asam oksi, maka yang bereaksi adalah air. Ditambah dengan H+. Oke, ini adalah reaksi setara yang terjadi di anoda. Kemudian, larutan hasil elektrolisis ini dapat dinetralkan oleh 50 ml larutan CaOH2 0,1 molar. Pernyataan yang benar, kita analisis dulu. Untuk pernyataan 1, dihasilkan gas hidrogen pada katoda, ini salah. Karena pada katoda jelas yang dihasilkan adalah logam L-nya sebanyak 0,28 gram itu, maka tidak ada gas hidrogen yang terbentuk. Untuk nomor 2, dihasilkan gas oksigen pada anoda, benar. Pada anoda dari hasil oksidasi air ini dihasilkan gas oksigen. Kemudian nomor 3, massa atom relatif L. Yang pilihan 3, pernyataan 3 ini 28, sedangkan pernyataan 4 ini 14. Maka kita harus menghitung dulu massa atom relatif L dari data penetralan larutannya. Larutan CaOH2 ini menetralkan adanya H+ yang terdapat pada hasil elektrolisis. Kita hitung mol CaOH2-nya. Karena datanya di situ adalah konsentrasi molar dan juga volume, maka kita bisa menggunakan rumus molaritas dikali dengan volume. Volumenya dalam liter ya. 0,1 kemudian dikali dengan volumenya 50 mili itu jadi diubah ke liter sama dengan 0,05. Oke, mol CaOH dihasilkan sebanyak 0,005 mol. Sebanyak 0,005 mol CaOH ini direaksikan untuk bisa menetralkan H+. Tapi sebelumnya, yang menetralkan H+ ini adalah konsentrasi OH-nya, maka kita harus mencari konsentrasi OH- terlebih dahulu. Mol OH-nya adalah 0,005 mol dikali 2,
Karena valensi OH- di dalam CaOH2 ini jumlahnya ada 2, temu sama dengan 0,01 mol. Dari sini kita bisa tahu mol H+ yang berhasil direaksikan dengan membandingkan koefisiennya. Karena 0,01 mol ini untuk 1 H+, di dalam hasil reaksi elektrolisis ini terdapat 4 H+, maka untuk 4 H+ yang berhasil dinetralisir itu membutuhkan 0,04 mol. Apabila mol H+ ini sudah diketahui, untuk selanjutnya kita mencari mol elektronnya. Mol elektron itu sama dengan 0,04 juga, karena 4:4 ya. Setelah mol elektron diketahui, kita bisa tahu di sini, maka mol elektron yang terlibat di dalam reaksi reduksi juga sebesar 0,04 mol. Untuk itu, mol dari logam L itu bisa dihitung dengan membandingkan koefisiennya sama. Mol L itu 1:2 dikalikan dengan mol elektron 0,04 mol. Ini hasilnya sama dengan 0,02 mol. Oke, sudah. Sekarang kita cari mol logam L sudah diketahui, sekarang dicari adalah massa atom relatifnya. Pindah ke sebelah sini, di mana mol sendiri itu didapat dengan cara massa bagi AR-nya ya. Maka untuk mencari AR, tinggal dibagi massa dengan mol. Masanya tadi ada 0,28, molnya 0,02. Maka hasilnya sama dengan 14. Jawabannya bukan 28 tetapi 14 yang benar, maka 2 dan 4 yang... Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.